RRQ sedang tidak baik-baik saja. Karena match point berada di tangan Onyx. Dan ini kesempatan RRQ untuk membawa ke game yang ketiga. Tapi mampukah mereka menumbangkan Onyx di game kedua? MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go. Menuju ke lane up down. Wow, semakin malam semakin ramai pastinya. Dan kembali lagi nih untuk early game, buset ini tengahnya berdarah banget loh. Oh, bahkan bahaya banget buat Okta karena mau nggak mau dia kayak harus lebih secure posisinya, harus recall juga. Sementara kalau Suns dia tinggal poke dan clear dari jauh. Bahkan dilamain loh Lim untuk ngelakuin recall. Mau pulang aja kayak susah banget ya, ditempelin terus. Dan kalau ngomongin early dari mid gamenya nih, dari early mid lane, rotasinya bisa dipegang sama Onyx nih. Karena setelah kelar clear untuk jalan ke tempat tujuannya, pasti lebih cepat Onyx di bawah Matilda soalnya kan. Oke, Iya. tapi ini tadi apakah ada yang ingat ketika aku berbicara tinggal pilih mau disiksa Kiboy atau disiksa Kairi? Saya inget bang. Ya, Iya, Bang, ingat, jadi Bang. ini dia Kiboy akan coba menyiksa dengan Matilda yang dia miliki dan untuk mencoba dimakan dengan kondisi saat ini gak ada yang ikat, gak ada yang bisa all in, gak ada burst damage yang cukup kuat. Apalagi Keyboy Matilda jogging. Dia akan menggunakan agility, lalu wilderness blazing, dan juga adanya quantum charge. Apalagi dengan emblem support loh, ada tambahan lagi movement speednya. Ya. Kan ini gila balap ini, Matilda lari terus. Matilda lari terus. Ini Matilda benar-benar maraton ya, gak ada kenal takut. Dan sekarang udah mulai menunjukkan dan bahkan di depan sana Skylar bakal coba dipaksa. Flicker di tangan dari seorang Skylar tapi tidak akan bisa menyelamatkan First dirinya blood. dan first blood. Itu dia. Perkataan akan disiksa Kiboy atau Kairi bukan sebuah kata-kata belaka. Tapi itu akan dibuktikan oleh Kiboy karena kita tahu Matilda yang dia lakukan. Lihat rotasi yang dilakukan. Dengan adanya lagi patch yang terbaru, rotasi itu akan lebih sangat cepat Profesor dan juga Lim. Lagi-lagi ya setupnya cepet banget Onyx. Dia udah mulai tarik lagi karena turtle-nya Ji. Ya, mereka udah tarik dan bahkan Kiboy tinggal tunggu level 4. Dia akan masuk lebih dalam. Dan sekarang belum level 4, dia akan coba memancing dengan Arcade Wind dan juga Sleeping Needle. Memaksa Bun menuju ke arah belakang supaya Okta akan melakukan sebuah defensif dan retribution. Wow. Berhasil didapatkan oleh para pasukan dari RRQ. Ini dia, turtle pertama yang dipertanyakan oleh Profesor KB akhirnya terjawab. Profesor, turtle pertama didapatkan dan ini kembali dengan bayang-bayang dari seorang Albert. Skylar akan coba memberikan blocking damage tapi one by one situation di arah top lane nampaknya masih belum diuntungkan oleh seorang Albert tapi Kiboy dengan sangat sigap langsung melakukan cover. Begitu juga dengan Brusco sepertinya sudah mulai hadir di bagian top lane. Dan ini adalah pertama kalinya Albert akan bertemu RRQ Hoshi di MPL Indonesia sebagai lawan bukan kawan. Setelah sebelumnya dia berjuang bersama dengan RRQ Hoshi selama 1031 hari. Game fact berapa tahun by tuh? Berapa tahun aplikasi baru GoPay. 3 tahun. 3 tahun ya. 2 tahun lebih. Wow, Ya. itu dihitungin tuh ya sampai 31 itu hafal bener dia. Gila, tapi memang kenangan yang cukup banyak ditorehkan oleh Albert terhadap RRQ. Tapi ya memang ini kenyataan pahit, tapi lihat Kiboy akan coba dimakan di depan sana. Langsung ada saat. Surprise attack, happy birthday Skylar. Langsung dimakan, lihat. Terkena jebakan Batman kali ini. Dan ternyata para pasukan dari tim RRQ tidak menyangka kalau gila Sun standby on position. Wow, pergerakan cepat dari teman-teman Onyx ini berjalan dengan baik. Tapi top lane tahun lagi nampaknya Irat. Oke Irat, bakal coba makan seorang Albert. Tapi lihat, dengan retribution dapatkan Oh. Kiboy. Save the day for Albert. Dibalikin. Dan diolin begitu saja. Bakal coba dibalikin kembali, kondisinya kali ini tidak akan cukup damage. Tapi Albert tidak akan tinggal diam. Dia harus menuju ke arah belakang, one last hit tidak bertahan. Albert yang malah termakan, Skylar is coming. Kali ini bakal coba dilahap dan ditelan bulat-bulat. Bahkan, tim RRQ berhasil memaksa Onyx untuk tumbang di arah top lane. Terlalu terburu-buru, mungkin itulah yang terjadi sama Onyx. Mereka mau coba balikin keadaan di momen yang gak pas karena informasinya belum datang deh. Iya, apalagi Albert nggak dalam keadaan 100% HP. Dan sekarang rotasinya sedikit berubah harusnya. Skylar akan menuju ke arah bottom lane karena Turtle akan hadir di area top lane. Atau jangan-jangan Skylar akan join team fight untuk ya. 5 versus 4. Dia akan join team fight dulu, dia ingin memastikan turtle kedua didapatkan dan bahkan lihat dua turtle di tangan RRQ. Ini membuat sebuah keputusan untuk RRQ lebih bisa bersinar dan membuat Skylar akan lebih maju dari prime time-nya. Mungkin di 14 harusnya atau 15, sekarang bisa di 12 ataupun di 11. Wah, ini risetnya RRQ sih dari game yang pertama bagus banget ya. Akhirnya dia bisa ngerubah loh apa semua yang terjadi dari game pertama itu dibalikin di game kedua. Dan kali ini mereka ingin melakukan ofensivitas
untuk membuat Nathan dari Skylar itu ada di strong line. Sekarang mereka benar-benar semuanya ganking ke area dari Skylar. Menyisakan sedikit tentunya untuk Boots. Mungkin dia akan stay sendirian, tapi untuk Albertnya dia kayaknya nggak bakal terlalu ditemenin banyak member Onyx. Karena jatuhnya sekarang dia cuma butuh Keyboy untuk free dash dengan menggunakan Guided Wing. Tapi Keyboy di depan sana, walaupun dia punya guiding wing dan ingat dia masih punya Matilda Arlens, masih ada si Eagle. Dia masih bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi dia tidak harus takut. Cuma dengan kekuatan Skylar sebagai strong lane yang setelah diberikan Profesor KB, ini membuktikan kalau turret di arah top lane berhasil didapatkan terlebih dahulu. Dan ingat, 100% carry selama hari ini belum ada yang mendapatkan kemenangan. Betul Apakah sekali. masih sama sekarang? Itu dia. We never know. Karena kayaknya early-nya akan menuju ke RRQ Hoshi. Sementara kalau kita lihat dari perbedaan goldnya, sebenarnya Boots dan Suns kali ini masih unggul dari masing-masing lininya. Tinggal satu fight lagi akan menentukan siapa dan arusnya akan kemana dari tim fight di game yang kedua. Jujur ya, ini agak ngeri di late game nanti bang. Tidak purify kan, Skylarnya tuh nggak pakai purify. Kapanpun Kairi bisa makan nanti pakai heavy spin. Oke, anggaplah Kairinya nggak dapat, tapi Boots kan pasti dapat lompat ke belakang. Ya. Stunnya itu bakal berpengaruh banget nanti. Dan Okta harus jaga posisi banget. Karena kalau kita melihat dari potensi kali ini ada Boots dan juga ada Kairi yang bisa engage dua pemain sekaligus. Tanpa Purify, kayaknya itu yang bakal jadi ancaman juga. Gue lebih takut kalau yang engage pertama itu Keyboy loh. Lihat di dapat. sana berhasil mendapatkan sosok purple buff yang sangat mahal dari sosok Kyrie. Keyboy dimakan begitu saja. Mereka tak peduli karena mereka sadar kalau Keyboy masih ada. Ini akan sulit untuk mereka. Dan bahkan Bones versus everybody di depan sana karena Prefighters gak akan cukup. Skylar menyelamatkan dirinya. Prefighters dia tidak bisa menyelamatkan dirinya dan bahkan para pasukan dari tim RRQ. Mereka gagal untuk menumbangkan yang lain tapi mereka berhasil mendapatkan turtle. Semenjak turtle mereka dapatkan barulah Kyrie bisa mereka makan. Oh my god, perfect turtle RRQ membalas apa yang dilakukan Onyx di game pertamanya. Dan sama persis karena mid turretnya itu didapetin juga. Nah, Skylar lagi-lagi menjadi Skylar sentris. Memang kita lihat Irat retributionnya bagus banget tadi. Di center. Tapi ada yang sadar gak? Dengan Oh, ada di yang bawah. di bawah. Hampir saja bisa dimakan tapi untungnya masih ada Daze dengan Cyclone yang dimiliki dari seorang Irat. Kalau enggak Irat akan tumbang di depan sana. Bolt, surprise attack. Happy birthday, where are you going Bolt? Tapi nampaknya dengan Skylar yang tidak terjangkau karena belakang bus masih bisa selamat. Oke, tempo yang begitu keras dipegang oleh RRQ. Sama persis, bedanya hanya ada di outer turretnya aja, di bawah masih belum bisa dihancurin sama teman-teman RRQ. Tapi inner turret di atas sudah nggak ada nih Be. Lapu-lapunya udah susah gerak sih. Ini harus lebih berhati-hati untuk Boots, bahkan muncul sedikit langsung di-engage dan Brusco Holy Baptism-nya untuk cover, bukan untuk membuka team fight. Sehingga Oke. Skylar safe banget di lini belakang. Ketika Skylar tahu di mana ada Sans, dia langsung membuka entropy. Dia tidak peduli apapun yang terjadi. Dia sangat-sangat berani karena dengan kemampuan yang dia miliki dia unggul hingga 1000 gold. Ya, dan ada satu lane aja yang tersisa dari Onyx. Yang kali ini goldnya nggak berbeda jauh. Sans, seorang diri. Cuma Satu-satunya. dia yang belum ditumbangkan juga dari kubu RRQ Hoshi. Karena ketika Sans tumbang itu bakal jadi winning condition yang akhirnya bakal memecahkan juga bagaimana pertahanan terakhir dari Onyx. Lihat Skylar, dia tak tersentuh. Dan buat kalian semua jangan lupa klaim kode berikut di aplikasi GoPay. Banyak damage-nya nih ke Skylar. Damage-nya banyak banget Profesor itu. Iya, di early game. Nathan sangat-sangat prima sekali untuk keadaannya dan tanpa adanya gangguan sama sekali. Bahkan kalau kita lihat dari itemnya, kayaknya akan mendekati item yang keempat. Skylar sangat-sangat unggul di atas Albert kali ini. Tidak ingin kalah atas bayang-bayangnya. Tidak ada kali ini bayang-bayang Albert yang menghantui Skylar. Dan bahkan para pasukan dari tim RRQ. Mereka udah berani dengan ada gold, 3000 gold. Tapi nampaknya mereka jangan lupakan stuck dari Skylar tidak boleh putus Profesor. Dia harus tetap supaya just in case ada apapun yang menginvasi. Mereka akan tetap bisa sigap untuk team fight. Wow, Oke. ini berat banget sih. Bahkan di atas tadi udah muncul Don ya. Tapi Onyx gak bisa bergerak apa-apa nih. Iya. Karena dia lagi di lost condition-nya kan. Itu dia, perbedaan 3000 gold membuat permainan dari Onyx agak sedikit terlimitasi. Dan hal tersebut yang akan dieksploit oleh teman-teman RRQ Hoshi di Lord kali ini. Oke, udah mulai tersound tapi nampaknya mundur ke arah belakang. Permasukan dari tim RRQ memaksa tim fight dengan Aston God. Tapi lihat, Oh, tidak dua. bisa selamatkan boost dan bahkan Lord yang tercancel begitu saja. Permasukan dari tim RRQ tidak akan meninggalkan Lord yang mereka miliki. Sans, besting yang bisa dilakukan hanya melakukan sedikit poking damage.
Bahkan Onyx gak bisa menyentuh, Boots dimakan, Boots ditelan bulat-bulat, Boots tidak dikasih main untuk game kali ini. Oke, Lord yang pertama milik RRQ. Dan untuk defensifnya sebenarnya masih aman kan, Be, ada Suns. Memang aman, tapi masalah utamanya adalah ketika nanti tiba-tiba teman-teman dari RRQ Hoshi engage, ketika mungkin Don ready dengan Final Slash, kayaknya Suns gak bakal ada di posisi yang aman, Lim. Itu masalah utamanya, sehingga kita harus melihat bagaimana setup dari RRQ Hoshi terlebih dahulu. Sebelum nantinya Lord akan bergerak ke area top lane. Satu-satunya winning condition dari Onyx kali ini adalah dengan mempertahankan Suns agar tidak terpick off. Selama dari week kemarin sampai sekarang, cuma ada 2 tim yang belum pecah dari game rate-nya. Bigetron dan juga Onyx. Bigetron sudah di game pertama, apakah ini akan menjadi pecah telur untuk Onyx? Mungkin, Mungkin kita karena winning condition sedang ada di RRQ dengan keunggulan 5.000 Skylar. gold. Skylar, waduh. Memang berani sekali, tapi itu adalah sebuah keputusan yang tidak cukup elok kalau misalnya Onyx sigap dan melakukan sedikit kontes. Di depan sana Final Slash dikeluarkan. Bahkan Kairi diselamatkan oleh Ski-Boy. Dengan adanya Albert dan juga Suns ini akan cukup mudah untuk menyelesaikan Lord yang pertama. Tapi itu Lord yang pertama, Profesor. Kita Oke. belum melihat kalau Lord yang berikutnya akan ada. Ya, tapi masalahnya 5.000 gold ini tetap akan keep up dari kubu RRQ Hoshi. Sehingga mereka akan tetap melakukan lead game dan melimitasi gerakan dari Onyx. Mereka tidak akan bergerak bahkan keluar dari purple buff. Sekalipun menuju ke purple buff harus berlima Ranger masalahnya. Ya, bahkan untuk membuat Kairi miskin. Semua jungle dimakan ditelan bulat-bulat oleh Irat. Perbandingan kali ini cukup jauh, 2 level lead. Ini zonanya dipegang banget sama RRQ sih. Bahkan bukan setengah map ini, udah 3/4 gak bisa keluar sama sekali. Bahkan untuk gak masuk ke jungle mirip Onyx sendiri, mereka tuh harus bawa 5 player yang itu tetap ada risiko tumbangnya loh. Bahkan kali ini harus menunggu setup selanjutnya karena kayaknya mereka akan memicu di bawah menit yang pertama dengan Lord Advantage yang sangat-sangat luar biasa. Banyak sekali turret HP yang hilang, tergerus tersisa satu saja dari masing-masing lane-nya. Base turret yang tentunya di top lane juga perlu diperhatikan kembali. Karena itu yang bisa menjadi malapetaka ketika nantinya RRQ Hoshi akan memanfaatkan Super Wave Minion. Wow, bahkan dari hingga jungle terkecil pun akan coba dimakan sama Kairi karena dengan ketertinggalan sekarang. Itu adalah salah satu preventive move Ya, yang masalah- paling terbaik. Masalah utamanya ketika tank jungle kalah move atau bahkan kalah dari segi level, untuk keep up-nya satu-satunya cara adalah untuk menunggu bagaimana teamfight yang akan terjadi. Karena dari poin assist tersebutlah Kairi akan mengejar ketertinggalan level sampai dengan level yang ke-15. Gila, Makanya. Skylar menuju ke arah 2000 gold gap bersama dengan sosok seorang Irat yang tandanya masih cuma Suns yang punya 400 gold Dari tadi. dari tadi. Ini Belum dimakan. Sebenarnya dengan adanya Suns sama Albert, makan depannya possible gak sih? Possible Dua banget. true damage kan? Iya ya, possible banget. 2 damage ini bisa melumpuhkan sangat cepat. Tapi masalah utamanya adalah Brusco udah punya Flask of Dionysus. Jadi ada shield tambahan. Sehingga tidak semudah itu untuk menumbangkan lini depan sekalipun itu adalah Irat atau bahkan Don dari RRQ Hoshi. Oke, Lord mulai di set up lagi kali ini. Tapi kayaknya harus di kontes ya. Gak boleh dikasih free lagi nih. Entah mengkontesnya dengan dapat dan menumbalkan Kairi atau mereka akan teamfight terlebih dahulu. Karena Kimboy udah standby on position, Irat masuk lebih dalam. Jangan lupakan, Sakit. ini lihat sudah betul. KBKBH! Lihat, mereka terkena dengan ada heavy spin. Mau mundur ke arah belakang, Kairi bakal coba masuk, dapatkan Irat tumbang. Karena power Lordnya. retribution, Lordnya bebas dapatkan Kairi! Menyelamatkan perpasukan dari tim Onyx. Lihat dengan adanya Irat yang off position. Satu langkah kecil bahkan merubah skalanya untuk tim Onyx. Wow, kali Satu ini langkah kecil ingatin, itu cuma offside langsung. doang. nyaris banget. Dan ini dia satu momentum yang diperlukan. Onyx langsung membalikan keadaan juga dengan gold yang masih memang dipegang oleh RRQ. My Namun God. sudah mulai ditarik jauh banget nih Be. Dan Divine Glaive Suns akan menggila di lini depannya. Siapapun akan dia makan dengan instan. Sekarang sekalipun itu ada Athena Shield, ada Radiant Armor, bisa dihajar habis-habisan. Oke, nyaris saja Skylar dia mau adu pok juga sama bagian depan. Tapi makan depan itu jadi solusi terbaik memang untuk Onyx. Walaupun itu solusi terbaik, sulit didapatkan. Dan tadi yang ngebuka badan Irat. Yang ngebuka badan terlebih dahulu Irat yang off position dapatkan saat. Ini dia Don, penyelamat tim RRQ. Tiba-tiba Suns tidak terduga kalkulasi dengan Final Slash terkejut terheran-heran akhirnya Suns ter-shutdown. Bukan shutdown dari point kill, tapi shutdown dari seluruh yang dia lakukan. Wah, itu flicker yang mahal banget sih. Flicker yang membuat RRQ sih gak kenapa. Dia masih bisa defense lagi dan kita bisa lihat dari replaynya Be. Ya, dari instant replaynya barusan ketika kita berbicara Irat yang menjadikan target utama karena dia gak punya immortality. Kayaknya udah pasti bakal jadi wise pick banget
untuk teman-teman dari tim Onyx melakukan engage. Tapi kali ini kita harus melihat setelah Suns ditumbangkan apakah nantinya akan ada item defense juga untuk Suns. Sehingga dia tidak bisa terkena engage dari Don dengan Final Slash. Karena Don bisa melakukan lagi Final Slash yang mirip seperti tadi ketika flickernya akan ready dalam kurun waktu 7 detik dari sekarang. RRQ harus berterima kasih, say thanks to Don. Itu tadi sebuah tindakan yang mengagetkan, aksi tambahan yang berujung menghentikan snowballing dari Onyx. Oke, dengan tempo yang mulai sama sekarang, perbedaan gold yang tidak terlalu jauh. Mereka berdua punya resiko yang sama sekarang, bahkan RRQ udah nggak boleh lagi nih megang 3/4, mereka cuma bisa pegang setengah-setengah. Iya, masalah utamanya juga dari 5.000 gold, comebacknya tuh 3.500, berasa banget untuk kubu Onyx. Dan mereka kayaknya bakal mengejar ketertinggalan secara level. Karena sekarang Battle Retribution dari Albert yang tentunya udah level 15, Irat level 15, Kairi level 15, semuanya sudah menyentuh ke level 15. Tinggal menunggu Kiboy dan Boots untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Ini yang bakal dicari di Dan menit 15. di region seberang Profesor, itu laga besar juga, MLPH, Ya. dimenangkan oleh Brand 2-0. Betul. Dengan melawan Blacklist, ini laga besar juga. Ini laga besar juga kebetulan. Sama-sama dua-duanya grand finalis. Dan kita sambil menunggu untuk di game yang kedua cukup low tempo jadinya karena satu Lord Advantage yang diamankan oleh Onyx. Mengubah segalanya Ranger Mas dan juga Lim. Tapi yang penting udah di stopin snowballnya. Kalau Iya. tadi nggak stopin, ini mungkin ya Lim ya. Hampir 50% itu pasti akan dipegang sama Onyx. Iya, bahkan Karena Suns masih di sana, Kiboy juga akan ada di sana. 70% sih bang, kayak tadi di orange buff-nya mereka sendiri aja Onyx susah banget buat ngebuka. Tapi di momen Lord kali ini yang lumayan penting untuk keduanya, setup ini adalah menjadi hal yang paling mahal juga. Retribution bakal jadi kunci kemenangan. Setup. Masih belum ada yang engage dan bahkan memberikan semua damage-nya kepada Lord. Dan kali ini kayaknya masih menunggu momentum siapa yang bakal keluar ultimate duluan. Tapi Irat, dia butuh immortality di depan untuk menahan semua dealing damage dari Lord yang sebanyak itu. Makanya pressure untuk for lane-nya juga masih aman karena belum ada base turret yang hilang. Dari keduanya mereka sibuk untuk fight aja, fokus untuk tim fight di bagian Lord Pit. Karena sebenarnya bagian bawah masih lumayan jauh. Oke, mereka mencari Suns. Dari tadi yang gue lihat mereka cari Suns karena Kairi udah terlihat, Albert tadi sempat terlihat, Kiboy terlihat dan nggak mungkin mereka mencari Boots. Mereka mencari Suns, mereka cari Suns dan bahkan Don akan ditugaskan. Entah tukar satu untuk satu atau apa itu urusan belakang Profesor. Ya karena ready flicker juga buat sekarang. Don. Don! What are you doing? Dia mau flicker sih tadi. Don? Sedikit terlambat untuk flicker. Tapi nampaknya Final Slash yang tidak ada ini menjanjikan untuk Onyx team fight mereka akan cukup sustain. Oke, mereka siap kali ini udah hadir juga teman-teman dari Onyx. No Final Slash kayak di depan sana langsung ada habis pipit keras skala dan lihat Mystikas. Iratuan Lasti tadi masih bisa bertahan bahkan pada pasukan dari Marakyo. Mengamankan retribution-nya. Tapi nampaknya di sana para pasukan dari tim Marakyo. Mereka kehilangan satu member. Mereka harus mundur ke arah belakang. Mereka tidak akan dibiarkan untuk pulang dengan sangat tenang. Karena Suns bersama dengan Kiboy. Lihat dia mencari Okta. Di mana berada Okta? Gak boleh pulang. Maunya digoyang dan tumbang. Hilang, nowhere to run. Gak ada jalan untuk pulang. Lord yang ditukarkan dengan 2 point kill ini mau nggak mau sih memang karena kondisinya tadi nggak bagus sebenarnya untuk RRQ tapi thanks to retribution dari Irat. Wah. So Lord sekarang akan langsung dieksekusi. Irat, saya thanks to Irat benar-benar dia datang darah sekarat, dia gak peduli apapun yang terjadi, dia dapatkan retribusinya dengan saat instan. Bahkan lihat RRQ kali ini walaupun dia mendapatkan Lord, mereka terpressure dengan kehilangan 2 pemainnya. No Octa for this time, dia top lane. Nah, ada Skylar yang mencoba untuk menyelesaikan clear minion sangat cepat, tapi lihat Skylar untuk mundur ke arah belakang karena tidak akan bisa termakan. Irat tidak peduli apapun yang terjadi. Fisiknya dikeluarkan dengan sosok Don. Tidak hanya the best yang bisa dimakan adalah Don kali ini. Off positioning, tagline kali ini. Offside, tandanya kartu merah untuk tim Onyx. Langsung ditumpaskan di sana. Wah ini tipikal Onyx banget sih. Mereka nggak membiarkan 5 member dari RRQ ini pound bareng-bareng. Iya. Dan langsung ditabrak lagi midnya. Oh tapi mereka tidak peduli. Eternal God. Oh my God, trigger yang sedikit kurang ditahan Profesor KB. Karena itu akan merugikan di arah top lane. Serangan Mystikas membuat Brusco kehilangan dirinya dengan Flash of Theosis. Jadi tandanya ketika nanti akan ada all in lagi terhadap seorang Brusco, tidak ada Flash of Theosis. Masalah utamanya Flash of Theosis ini kan 1 menit. Jadi dalam 1 menit mungkin Onyx ingin mencari pick off kecil. Seperti tadi mungkin yang di-mention sama Lim, mereka nggak bakal membiarkan RRQ Hoshi stick berlima. Dan ini momen menit-menit penting Ranger Mas Lim. Ini momentum di mana Immortality dan Winter akan menjadi item utama ketika kita berbicara late game di atas menit 18 Lord Evolve. Oke, udah mulai shifting, lihat dari goldnya. Udah mulai shifting dan bahkan yang sangat diuntungkan oleh Boots adalah dia dari under sekali.
Sekarang mereka malah untung. Masalahnya Glowing One. Memang sih masih bisa nge-trigger juga dari basic attack juga dari Glowing One ya. Tapi tanpa ada yang pasifan dulu, Be. Untuk Nathan. Iya. Is it worth it? Kayaknya buat sekarang mau nggak mau ya satu-satunya item yang paling bisa digunakan adalah dengan menembus bagaimana lini pertahanan depan sehingga Glowing One akan dijadikan solusi untuk poke damage-nya. Agar nanti ketika damage ada yang nanggung dari Weakness Finder setidaknya akan diselesaikan dengan Glowing One. Efek Burning yang bisa dimainkan hingga saat ini mungkin. Wow. Bahkan AI Prediction by Samsung Nggak bisa Galaxy jauh-jauh. ini nggak bisa jauh-jauh karena memang kebetulan goldnya pun tidak berbeda jauh. Ya dan bahkan lihat dalam kondisi 20 menit kali ini, AI prediction aja ngebuat turun dari 57 jadi 56 untuk Onyx. Ya. Karena sekarang semuanya bisa pegang Naik lagi, kendali terhadap Lordnya. AI-nya aja bingung ya, naik turun. AI-nya aja bingung karena memang squad itu dari kedua belah pihak RRQ. Kita lihat Skylar belum tersentuh. Ya kan dalam kondisi saat ini kalau dia tersentuh, ini bisa menjadi winning condition Onyx, sudah bisa dipastikan mereka akan ditabrak habis-habisan. Tapi ini masih belum immortal ya? Beratnya ya? Apa Iya. udah cooldown immortalnya? Kayaknya buat sekarang masih belum. Karena masih belum ada build up dan bahkan dia menyelesaikan curse helm-nya. Tanpa immortality. Kyrie juga begitu. Oh, Sans juga belum terdeteksi kalau bisa dimakan atau enggak. Tapi yang bisa dipastikan Don nggak boleh terlihat lagi. Nah, oh my god, Sans! Gila, Sans out of nowhere terlihat di kanan dan langsung diolin begitu saja. Tidak ada Okta, gak ada Eternal Gun. Flicker telah dikeluarkan, Skylar menuju ke arah sosok seorang Sans. Ini tandanya mereka akan mencoba merebutkan Lord. Dan tandanya para pasukan dari tim RRQ akan kehilangan sedikit power. Para pasukan dari tim Onyx, mereka memasang dengan Final Slash dari Sean. Kyrie menurunkan belakang, langsung ada Habit Spear dengan seorang Skylar. Skylar kejepit tampakan diolin begitu saja. Window Danger save the day, tapi Don termakan. Moon gak peduli, sedamage apapun Skylar. Selama tidak ada frontlaner, Skylar akan dimakan. Dan tampaknya Skylar akan terejam-ejam. Dipaksa masuk, looking for wipeout. Ini bencana, triple kill and maniac from Malphite. Sang bayi alien kembali bersinar. Dan di game kali ini, RRQ dalam bencana. Oh my god, Onyx, mereka bisa menarik dominasi yang tadi sudah dibangun oleh RRQ dan sekarang dengan wipeoutnya RRQ. Ini sangat menambahkan di dalam base. Hampir saya tumbang. Tapi lihat itu teracar, flicker dikeluarkan, flicker seorang Sans akan coba dimakan. Sengaja di TB dengan turret. Di depan sana tapi Kyrie memaksa Okta. Onyx dominasi penuh. Royal Derby pertama dimenangkan tim Onyx. Satu-satunya tim yang belum pecah telur dari Camred. Sang Raja Langit, bahkan Albert, sang bayi alien yang